Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di hari yang cerah ini, semoga Ibu dan teman-teman semua diberi kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita bisa melewati masa pandemik ini dan berkuliah seperti biasanya. Oh ya teman-teman, perkenalkan nama saya Riza Safitri dari jurusan S1 Akuntansi. NPM-nya C10190199. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2. Materi yang saya akan bawakan tentang Microsoft Dynamics 365. Oke, kita mulai. Apa itu Dynamics 365? Dynamics 365 adalah perangkat lunak berbasis cloud yang memberi teman-teman semua kemampuan untuk melacak aktivitas bisnis yang baik, yang terkait dengan keuangan, operasional, retail, atau area lainnya. Lalu ada edisi enterprise, yaitu sesuai untuk perusahaan yang memiliki lebih dari 250 karyawan. Bisnis teman-teman semua akan mendapatkan keuntungan dari edisi korporasi ini, mulai dari supply chain atau rantai pasokan, SDM, manufaktur, retail, dan lain sebagainya. Mengapa Anda memilih Dynamics 365? Karena Microsoft Dynamics 365 berguna untuk membuat komunikasi antara manajemen, karyawan, dan pihak ketiga seperti vendor. Dan pelanggan akan menjadi lebih mudah dan efisien. Apapun peran teman-teman semua di manajemen, teman-teman semua akan memiliki akses ke laporan real time yang akan meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan seakurat mungkin. Menggunakan Dynamics 365 ini akan membuat akses informasi yang lebih mudah dan cepat untuk proses bisnis teman-teman semua. Ini juga akan memudahkan dalam melacak aktivitas seperti pembelian, penjualan, faktur, dan inventarisasi. Dengan informasi ini, teman-teman akan memiliki kesempatan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dan juga menciptakan langkah-langkah yang strategis untuk mengembangkan bisnis teman-teman semua. Selanjutnya, ada keuntungan bisnis dengan menggunakan Dynamics 365. Yang pertama, ada informasi real time. Manajemen akan memiliki akses terhadap informasi yang real time. Jadi, pada saat berbicara dengan pelanggan, bagian penjualan akan memiliki informasi pesanan atau bisa disebut dengan sales order, baik yang sudah ataupun yang sedang terjadi. Semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis ini akan mendapat informasi terkini yang akan menunjang penyelesaian tugas tersebut. Yang kedua ada fleksibilitas. Jadi, yang dimaksudnya itu adalah modul akan terintegrasi satu sama lain untuk membuat proses bisnis dan data yang mengalir tidak hanya cepat tapi akurat. Oleh karena itu, setiap proses yang dilakukan oleh setiap bagian di perusahaan akan selalu terhubung, sehingga akan memberikan manajemen kemampuan untuk membuat prediksi. Dan akhirnya akan membuat keputusan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya, yang ketiga ada kerjasama antara departemen. Setiap perusahaan memiliki aktivitas dan proses yang saling berhubungan dalam berbagai cara. Proses ini tidak dapat dilakukan secara efisien, karena tanpa komunikasi dan kerjasama yang baik antara orang-orang di berbagai departemen ini, Dynamics 365 akan memudahkan kerjasama antara departemen juga. Dan data yang dihasilkan dari setiap proses bisnis oleh suatu departemen dapat diakses secara real time oleh departemen lain, sehingga anggota tim akan mengetahui suatu status proses sebelumnya yang seharusnya dikerjakan oleh tim yang lain, sehingga mereka akan dengan mudah memahami cara pencapaiannya. Yang terakhir ada desain yang mudah untuk pengguna. Dynamics 365 ini memiliki interface
yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk mengakses setiap modul dari satu lokasi yang sama. Oleh karena itu, desainnya juga dibuat serupa di semua modul, sehingga tidak menyulitkan pengguna dalam berinteraksi di dalamnya. Dengan demikian, tidak dibutuhkan waktu yang lama bagi pengguna untuk menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan Dynamics 365 ini. Nah, selesai. Sekian penjelasan tentang materi Microsoft Dynamics 365 tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.